Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mita, guru kimia SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 gelombang 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Saya melakukan PPL siklus 2 SIIN 1 dengan materi konsep reduksi dan oksidasi dengan model pembelajaran discovery learning. Semoga video saya ini berguna bagi diri saya sendiri dan berguna bagi orang banyak. Terima kasih. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Besi bisa berkarat dikarenakan adanya reaksi antara besi dan oksigen dengan adanya air dan uap air di udara menyebabkan kondisi berbeda pada besi. Karat pada besi terbentuk karena adanya reaksi antara besi dan oksigen dengan adanya air atau uap air di udara. Proses karat ini disebut sebagai proses oksidasi. Warna coklat kemerahan sebagai hasil dari proses oksidasi dengan nama ilmiah oksidasi besi Fe2O3. Iya, berarti ada hubungan dengan materi kita hari ini? Ada. Berarti tentang oksidasi. Nah, sekarang anak ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan anak-anak ibu buka link pretestnya yang sudah ibu kirimkan, ya. Yang sudah ibu kirimkan sebelum kita masuk pembelajaran, ya. Silakan anak-anak ibu isi dulu
tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik nanti dapat menjelaskan perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reduksi dan oksidasi. Yang kedua nanti anak ibu dapat mengidentifikasi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Yang ketiga nanti anak ibu dapat memahami reaksi oksidasi melalui perubahan warna pada irisan buah apel, kentang, pisang, dan karat besi. Sekarang ini kan sudah ada contohnya karat besi, ya. Ini silver, ini
oksidasi. Apa contoh penulisannya? Ada SO2, ada O2, ada SO3. Ya, berarti 4 ke 6, O-nya 4 nih. Posisi 4. O di sebelah kanan ini 6. Naik atau turun? Naik. Ya, naik. Berarti kalau yang naik, berarti apa namanya? Oksidasi. Sekarang 0 Kelvin 2. Naik atau turun? Turun. Maka pesan 0 pada Kelvin 2. Kalau yang turun, berarti apa namanya? Reduksi. Nah, berarti ada 3 tadi berdasarkan pelepasan dan peningkatan oksigen. Yang kedua, pelepasan dan peningkatan elektron. Yang ketiga, peningkatan oksidasi. Sekarang kita bagikan LKPD-nya. Nanti anak-anak ibu akan menonton sebuah video, ya. Nanti video ini akan anak ibu perhatikan nanti yaitu isi LKPD-nya, ya. LKPD-nya nanti anak-anak ibu isi LKPD-nya. Nah, silakan diisi langkah-langkah yang pertamanya, ya. Tonton video ini. Setelah itu anak-anak ibu jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Perhatikan. Pencegahan korosif pada besi dapat dilakukan dengan beberapa cara, kecuali. Nah, untuk menjawab soal ini, mari kita coba jelaskan ulang mengenai korosi besi. Korosi besi itu adalah suatu proses radikal kimia yang menimbulkan pada kerugian karena mengurangi tubuh mineral besi. Korosi pada besi terjadi akibat kontak besi dengan udara ataupun air. Nah, pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara akan mengalami reduksi. Nah, berikut reaksi oksidasi besi. Dan reaksi reduksi oksigen dilanjutkan oleh reaksi berikut. Ion besi 2 yang telah terbentuk Yang pertemuan satu aja dulu. berlanjut membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi Fe2O3NH2O, yaitu dikenal juga sebagai karat besi. Nah, sebenarnya korosi pada besi itu dapat dicegah dengan mengubah besi menjadi baja tahan karat atau stainless steel. Dan cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah korosi pada besi adalah sebagai berikut nih, teman-teman. Yang pertama adalah dengan mengecat, karena cat membuatkan kontak besi dengan udara dan air. Kemudian yang kedua adalah melumuri dengan oli, karena oli juga mencegah kontak besi dengan air. Kemudian dibalut dengan plastik, karena plastik juga mencegah kontak besi dengan udara dan air. Kemudian selanjutnya ada pelapisan dengan timah atau hati-hati, karena timah tergolong logam yang tahan karat, sehingga besi yang dilapisi dengan timah tidak akan mengalami korosi karena tidak ada kontak dengan udara ataupun air. Kemudian selanjutnya ada pelapisan dengan zinc atau dikenal dengan istilah galvanisasi, karena zinc ini membuat besi dari korosi sehingga besi tidak akan mengalami oksidasi, melainkan si zincnya ini yang akan menjadi oksidasi. Kemudian selanjutnya ada pelapisan dengan chromium atau pengenangan plating. Nah, sama dengan zinc, chromium ini memberi perlindungan juga pada besi, di mana besi tidak akan mengalami oksidasi, melainkan chromium yang menyebabkan teroksidasi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah penebalan lapisan oksida, karena penebalan lapisan oksida atau pemadanan ini biasanya dilakukan pada pemeriksaan aluminium melalui proses elektrolisis. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah penebalan lapisan oksida atau pilihan jawaban yang C ya, teman kece. Nah, gimana nih teman kece? Udah
lupa bantu like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece yang mengerti soal ini, Redox itu. Nah, pertama kita akan membahas. Ini ada video yang kedua. Perhatikan ini. Dari kata aja udah kelihatan. Untuk melengkapi yang KPD-nya, perhatikan video yang kedua. Itu adalah reduksi dan oksidasi. Jadi kita akan membahas pengertian redox ini ditinjau ada 3 ya. Yang pertama kita akan meninjaunya dari berdasarkan oksigen. Berdasarkan oksigen atau O2. Apa reduksi? Apa oksidasi? Reduksi itu apa? Oksidasi itu apa? Reduksi itu adalah lepas oksigen. Lepas oksigen. Kalau oksidasi berarti tangkap oksigen. Contoh, misalkan saya punya C ditambah O2 menangkap ya, hasilnya adalah CO2. Ini namanya reaksi oksidasi berdasarkan oksigen. Atau contoh yang lain untuk yang reduksi, misalkan saya punya Al2 O3 menjadi Al plus O2. Oke, kalau ini setarakan ini 2 dan ini 3/2. Berarti dia melepas akan disebut reduksi. Dia menangkap berarti dia adalah oksidasi. Inilah berdasarkan oksigen. Oke. Yang kedua itu berdasarkan elektron. Berdasarkan elektron dilambangkan dengan E, elektron. Sama, kita akan mencoba membahas apa sih reduksi, apa sih oksidasi berdasarkan elektron. Jadi ada reduksi, ada oksidasi. Kebalikannya, kalau ini lepas, maka ini kebalikannya. Ini lepas, tapi ini tangkap. Itu caranya. Kalau ini tangkap, berarti ini lepas. Tapi yang dilepas bukan oksigen, tapi yang dilepas adalah elektron. Ini juga elektron. Contoh, misalkan saya punya Na plus elektron menjadi Na. Berarti Na menangkap elektron, maka disebut namanya reduksi. Yang ini contohnya misalkan Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron. Karena dia melepas, maka dia namanya adalah oksidasi. Karena dia adalah menangkap, maka namanya reduksi. Supaya nanti nggak lupa, di sini ada trik asiknya. Trik asik. Ya. Gimana trik asiknya? Ini yaitu oke. Ada trik asiknya. Perhatikan. Kita juga suka, maka kebanyakan akan kita tangkap. Nah, Kemudian sesuatu itu oke, tapi bentuknya ternyata dalamnya elek gitu ya, maka akan dilepas. Nah, ini apa itu? Berarti yang namanya oksidasi, itu adalah oksigen ditangkap. Yang namanya oksidasi itu bisa elektron dilepas. Jadi oksidasi adalah elektron dilepas. Oksidasi adalah oksigen ditangkap. Berarti nanti reduksi adalah kebalikan dari trik asik ini ya. Jadi kalau reduksi kebalikan seperti itu. Misalnya ya. Tidak usah khawatir cara menghafalkan. Pakai rumus yang saya kasihkan ini, yaitu apa? Oke ditangkap, oke elek dilepas. Ini berdasarkan apa? Oksigen sama elektron. Sekarang kita lanjutkan, yaitu berdasarkan Bilog. Oke, pelajaran Bilog sudah ada di materi sebelumnya ya.
diskusi di bawahnya ya. Silahkan belajar. Kalau pilotnya paham, maka untuk redoxnya ini akan paham juga. Berdasarkan pilot sama, berarti ini ada pengertian yaitu apa itu reduksi, apa itu oksidasi. Nah, cara mengingatnya itu gampang. Di sini ada kata oke, ada kata oke. Ini oke, gitu ya, berarti naik. Jadi berdasarkan pilot, oksidasi itu artinya biloknya naik. Bilok naik. Kalau yang ini bilok naik, berarti reduksinya biloknya apa? Turun. Biloknya turun. Oke. Contoh, misalkan saya punya MnO4 nih, berubah menjadi Mn2+. Ini oksidasi apa reduksi? Yuk kita cek, mencari biloknya. Masih ingat total ini min 1, ini min 2, berarti ini min 8, berarti ini plus 7. Yang ini plus 2 karena sesuai dengan ionnya. 7 ke 2 naik apa turun? Ternyata turun, maka dia mengalami apa? Reduksi. Oke. Mudah kan ya? Gimana contoh yang naik? Ya, contoh yang naik. Misalkan saya punya di sini adalah Mg. Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron misalkan gitu ya. Masih ingat biloknya Mg berapa? 0. Kenapa 0? Karena unsur bebas. Yang ini sesuai dengan muatan berarti plus 2. 0 ke 2 naik apa turun? Oh naik ya. Nah, karena naik maka dia mengalami oksidasi. Oke. Bisa kan? Nah, sekarang lebih paham lagi bisa. Ya, berarti kan nih, berarti pengertian reduksi itu ada 3 juga, berdasarkan oksigen, berdasarkan elektron, berdasarkan biloknya. Ah, sekarang anak-anak ini perhatikan. Ini apa nih? Nah, lilin. Kalau di udara bebas, kalau dia didiamkan seperti
atau yang dikenal sebagai karat. Ketika besi yang memiliki sedikit goresan bertemu dengan air, uap air dan oksigen, besi akan mengalami reaksi redoks serta Ya? Siapa lagi yang bisa menyempurnakannya? Iya, coba. besi berkarat dikarenakan adanya reaksi antara besi dan oksigen dengan adanya air atau uap air di udara menyebabkan kondisi berbeda pada besi. Iya. Iya? Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Lanjut, yang kedua. Paku yang berwarna. Apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Berdasarkan oksigennya. Siapa bisa? Oksidasi dan reduksi berdasarkan oksigennya. Siapa bisa? Tunjuk tangan. Iya, Nanang. Reaksi oksidasi adalah pengikatan oksigen oleh suatu unsur, sedangkan reaksi reduksi adalah pelepasan oksigen dari suatu zat. Iya, benar? Lanjut. Jelaskan apakah reaksi reduksi sama dengan reaksi oksidasi? Sama? Tidak. Siapa yang bisa jawab? Mengapa? Hah? Ya. Siapa bisa? Ya. Karena perbedaannya terletak pada pengertiannya, yaitu untuk reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu unsur, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu zat. Sama enggak diikat dengan dilepas? Beda. Beda. Berarti reaksi reduksi dan oksidasi tidak sama. Lanjut. Siapa bisa? Apakah yang lanjut yang LKPD ya? Apakah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan pengikatan oksigen? Apa artinya? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Ya, silakan. Reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu unsur. Kalau reduksi, Proses pelepasan oksigen oleh suatu zat. pelepasan oksigen dari suatu zat. Tepuk tangan. Lanjut. Ya perhatikan yang LKPD yang kita, yang lilin sebentar ini. Ya. Bagaimana nyala lilin? Sama nomor 1, siapa bisa jawab? Nomor 1, siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Ayah ya. Menyala api lilin sebelum ditutup oleh gelas, yaitu menyala dengan cara mendapatkan oksigen. Iya, benar? Benar, sudah kita cobakan. Ya. Yang kedua, siapa bisa? Siapa bisa? Iya, silakan. Kalau api lilin setelah ditutup dengan menggunakan gelas, maka api lilin akan mati karena oksigen di dalamnya akan habis. Iya, sama dengan kita. Kalau kita kehabisan oksigen akan Mati. sama kalau ditutup. Lanjut, yang ketiga. Siapa bisa? Siapa bisa? Ya. Ya. Yalah. Saat menyalakan api, lilin melepaskan oksigen. Melepaskan oksigen. Iya? Iya, benar. Benar. Yang keempat. 4, siapa bisa? Apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi? Apa artinya? Iya. Reaksi oksidasi ialah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Iya.
zat melepaskan oksigen. Iya, benar. Jangan lupa. Ya, berdiri. Coba berdiri. Nah, tuh. Nah, kenapa? Nomor 4, apa perbedaan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi? Reaksi oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi di mana suatu zat melepaskan oksigen. Iya, benar. Ya. Berarti yang lilin, yang fotosintesis itu artinya adalah pelepasan dan pengikatan oksigen. Paham? Paham? Sekarang untuk aktivitas yang kedua, kita akan berkelompok. Sebelum berkelompok, Ibu ada permainan. Nah, mari kita bermain. Boleh? Boleh. Perhatikan ini supaya jangan menegangkan, ya. Supaya rileks
dekat kelompok. Sudah? Ah. Sudah? Sudah. Sekarang kita presentasikan ya. Untuk yang pertama kelompok Dea dulu. Kepada Dea, kelompok Dea kita persilakan. Dea kelompok 2 Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator Agung Picahyani dan rekan-rekan saya. Saya Dea Prina Putri. Saya Fadilatul Afifah. Saya Desa Dipatul Laksana. Baiklah, kami akan mulai membaca hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dea. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi berdasarkan peningkatan dan pelepasan elektron? Jawabannya yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan reaksi reduksi berdasarkan peningkatan dan pelepasan elektron? Reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Selanjutnya, apa yang terjadi pada kalsium atau Ca pada reaksi 1? Menangkap atau melepas elektron? Jawabannya melepaskan elektron. Yang kedua, berapa jumlah elektron yang dilepaskan oleh kalsium atau Ca? Yaitu 2 E-. Yang ketiga, apa yang terjadi pada belerang? Pada reaksi 2, jawabannya menangkap elektron. Yang keempat, berapa jumlah elektron yang diterima oleh belerang? Jawabannya 2 elektron. Yang kelima, apa yang terjadi pada besi? Pada reaksi 3, jawabannya melepaskan elektron. Yang keenam, berapa jumlah elektron yang dilepaskan oleh besi? Jawabannya 2 elektron. Yang ketujuh, apa yang terjadi pada klor? Pada reaksi 4, jawabannya peningkatan elektron. Yang kedelapan, berapa jumlah elektron yang diterima oleh klor? Jawabannya 2 elektron. Yang kesembilan, reaksi 1 dan 3 merupakan
oksidasi adalah reaksi di mana pelepasan elektron. Yang kedua, reaksi reduksi adalah reaksi di mana penerimaan elektron. Baiklah teman-teman semuanya, kami sudah selesai membacakan hasil diskusi kami. Apakah ada dari teman-teman atau kelompok sekalian yang ingin bertanya atau memberikan saran? Silakan yang bertanya tunjuk tangan, berdiri, sebutkan namanya. Ya. Ya, ini. Baiklah, izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron? Selanjutnya, kelompok yang ingin bertanya silakan. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya, apa perbedaan antara konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen? Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kelompok Ada sana. Baiklah, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4, nama saya Fatur Rahman, ingin bertanya, apa manfaat reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang terjadi saat sebuah zat mengalami oksidasi? Terima kasih. Beri kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari kelompok sekalian. Baiklah teman-teman semuanya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok sekalian. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dea. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu, apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron? Sebagai contohnya yaitu Fe2O3 tambah 3C menjadi 2Fe tambah 3CO. Mengalami reduksi karena pertama Fe elektronnya plus 3 berubah menjadi 0 yaitu mengalami penurunan. Mengalami oksidasi yaitu contohnya 3C menjadi 3CO. Yang pertama elektronnya 0 berubah menjadi plus 2 yaitu mengalami kenaikan. Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Reduktor adalah zat yang melepaskan elektron atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Oksidator adalah zat yang mengikat elektron atau zat yang mengalami reduksi. Apakah kelompok 1 paham dengan jawaban dari kelompok kami? Paham? Ya, silakan. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Nisa. Pertanyaan dari kelompok 3 adalah apa perbedaan antara konsep
zat yang mengalami proses reduksi ini akan menjadi lebih negatif. Apakah kelompok 4 mengerti dengan jawaban kami? Iya. Baiklah, cukup di sini hasil presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus ya untuk kelompok 2. Lanjut kita untuk kelompok 1. Pada kelompok 1 kita menggunakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Saya sendiri Nanang Neupa Saputra sebagai moderator dan teman saya Fatur Rahman. Baiklah, Sifani Putri Ramadhani. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Dr. Apakah yang dimaksud dengan reaksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron? Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron? Reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Apa yang terjadi pada kalsium Ca pada reaksi 1 menangkap atau melepaskan elektron? Jawabannya adalah melepaskan elektron. 2. Berapa jumlah elektron yang dilepaskan oleh kalsium? Jawabannya 2 elektron. 3. Apa yang terjadi pada belerang pada reaksi 2? Jawabannya adalah menangkap elektron. Nomor 4. Berapa jumlah elektron yang diterima oleh belerang? Jawabannya 2 elektron. Apa yang terjadi pada besi pada reaksi 3? Jawabannya melepaskan elektron. Berapa jumlah elektron yang diterima oleh besi? Jawabannya 2 elektron. Apa yang terjadi pada klor pada reaksi? Jawabannya pengikatan elektron. Berapa jumlah elektron yang diterima oleh klor? Yaitu 2 elektron. Reaksi 1 dan reaksi 3 merupakan reaksi oksidasi. Apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi pada pengikatan dan pelepasan elektron? Jawabannya pelepasan elektron. Nomor 10. Reaksi 2 dan reaksi 4 merupakan reaksi oksidasi. Apa yang terjadi dengan reaksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron? Jawabannya pengikatan elektron. Berdasarkan jawaban di atas, kami menarik kesimpulan yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Baiklah, hanya sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyanggap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1.
Beri kami sedikit waktu untuk menjawabnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Rifa. Pertanyaannya, reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Dapat dikatakan bahwa reduksi adalah reaksi di mana suatu zat kehilangan. Jawabannya, reduksi merupakan peristiwa reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan elektron. Berdasarkan penjelasan tersebut, reduksi dapat dikatakan merupakan reaksi ketika suatu zat kehilangan oksigen. Apakah kelompok 2 mengerti? Mengerti? Ya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Batur. Pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja contoh reaksi reduksi? 1. Fotosintesis. 2. Pembakaran. 3. Ekstraksi biji besi. 4. Pemurnian tembaga. 5. Logam seng dan asam klorida. 6. Fotografi. Apakah kelompok 3 mengerti? Mengerti. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kaila. Pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja contoh reaksi oksidasi? Contoh reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari adalah perkaratan logam besi. Perkaratan biji terjadi reaksi oksidasi antara logam besi dengan oksigen dari udara. Pembakaran bahan bakar atau misalnya gas metana, minyak tanah dan solar. Pada reaksi pembakaran gas, metana akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Apakah kelompok 1 mengerti? Paham? Baiklah, hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ibu tanya, apakah anak-anak ibu mempunyai kesulitan dalam pelajaran reaksi oksidasi dan reduksi hari ini? Ada menyenangkan? Ada dipahami? Ya. Sekarang anak-anak ibu, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum kita tutup, kita simpulkan materi kita pada hari ini tentang reaksi oksidasi dan reduksi. Katanya tadi reaksi reduksi itu akan mengalami 3 cara. Yang pertama, peningkatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, pelepasan elektron. Yang ketiga, bilangan oksidasi. Sekarang kita simpulkan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tentang peningkatan dan pelepasan oksigen. Siapa bisa tunjuk tangan anak-anak ibu? Maju ke depan. Ya. Ya, kita simpulkan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari konsep reaksi redoks ditinjau dari penggabungan peningkatan atau pelepasan oksigen, yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi di mana peningkatan oksigen oleh suatu unsur. Yang kedua yaitu reaksi reduksi adalah reaksi di mana pelepasan oksigen dari suatu zat. Jadi reaksi reduksi adalah kebalikan dari reaksi oksidasi.
pertanyaan yang Ibu berikan dengan temannya. Ya, cari jawabannya berdasarkan teman-temannya. Coba, silakan. Nah, silakan. Kita cocokkan jawaban dengan pertanyaannya. Silakan berdiri, dicari pasangan masing-masing. Nah, tengok pertanyaan masing-masing. Silakan. Siapa yang bisa? Ke depan. Kita terus. Sini. Berdiri sini. Berdiri. Nanti sama benar dikasih 5 hadiahnya. Benar? Iya, baca. Satu dengan nyala. Apa contoh reaksi reduksi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya pernapasan, karbesi, fotosintesis, pembakaran perubahan warna coklat pada irisan buah apel ketika dibiarkan di udara. Iya, benar. Terima kasih. Silakan dulu saudara. Coba. Ya. Apakah yang dimaksud dengan reaksi reduksi? Reduksi adalah proses kehilangan oksigen dan penangkapan hidrogen. Iya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Lanjut. Apakah reaksi oksidasi selalu diikuti reaksi reduksi? Jawabannya pada suatu reaksi kimia yang lengkap, reaksi oksidasi selalu diikuti oleh reaksi reduksi sehingga reaksi yang terjadi disebut reaksi redoks. Iya, benar. Tepuk tangan. Kalau ada fix, tepuk tangan, Pak. Ya, lanjut. Pertanyaannya, zat apa yang mengalami reduksi? Besi atau zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor dan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Iya, benar. Tepuk tangan. Ya. Nah, silakan duduk. Nah, lanjut. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan reaksi oksidasi? Jawabannya reaksi oksidasi adalah proses penangkapan oksigen dan kehilangan hidrogen. Iya, benar. Tepuk tangan. Ya, Pertanyaannya, apa contoh reaksi oksidasi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yang pertama, perkarasan logam besi. Perkarasan besi terjadi reaksi oksidasi antara logam besi dengan oksigen dari udara. Yang kedua, pembakaran bahan bakar, misalnya gas metana, minyak tanah, solar. Pada reaksi pembakaran gas metana akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap angin. Iya, benar. Lanjut. Apa yang terjadi saat sebuah zat mengalami oksidasi? Zat yang mengalami oksidasi akan berubah menjadi lebih positif, sedangkan reduksi sendiri merupakan sebuah proses yang mengakibatkan diperolehnya satu atau lebih elektron oleh suatu zat, di mana zat yang mengalami